Selamat siang Pak, saya pimpinan Suarsoy dengan NIM 12S22024. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode SISOP yang diberikan. Jadi pada kode ini setelah saya perhatikan adalah pengimplementasian sistem produsen dan konsumen yang menggunakan thread dalam bahasa pemrograman C. Jadi tujuan kode ini dibuat adalah untuk memperlihatkan konsep sinkronasi antara produsen dan konsumen saat mengakses buffer bersama. Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah menginclude library-nya, yang dimana ini berfungsi untuk membaca fungsi-fungsi yang akan kita buat. Terus di sini didefinisi num threads, yang dimana ini adalah jumlah threads-nya adalah 2 dan didefinisikan buffer size. Di sini ada 5, yang dimana buffer size ini nanti tempat sementara sebelum dialokasikan ke memori. Jadi kayak diproses dulu dia kan, barulah masuk ke memori. Jadi sebelum dia dialokasikan ke tempat yang dituju ini, dia di buffer dulu dan ukurannya itu 5. Jadi pada function prototype ini adalah prototype fungsi-fungsi yang akan digunakan nanti dalam program. Baru di sini ada global variable. Ini dibuat di global agar bisa diakses oleh semua thread nanti, termasuk buffer, penunjuk posisi dalam buffer, dan variabel sinkronasi. Jadi kita masuk ke ini juga, ini integer log ini dimana bersifat boolean. Kalau dia 0 berarti false, kalau 1 berarti true, yang dimana ini nanti mengecek apakah udah keluar atau belum yang di dalam proses itu, kayak udah berhasil atau belum dia diproses, seperti itulah. Baru di sini ada integer main, yang dimana integer main ini merupakan fungsi utama program. Di sini terdapat fungsi untuk membuat thread produsen dan konsumen dan menunggu hingga semua thread selesai. Dapat kita baca di sini pth thread underscore t tit prod sejumlah threadsnya nanti ada 2, baru tit const juga dalam kurung sejumlah threads, baru pth underscore attr underscore t attr prod, seperti itu, dan di unsigned not integer, baru runtime sama dengan 0. Jadi ini masih penginisialisasinya aja, belum dijalankan. Masuklah kita di mana pembuatan thread producer, yang dimana kalau i-nya masih 0 dan i-nya ini lebih kecil dari jumlah threads, maka i++. Jadi dimana kayak baru pt read ttr i in it dalam kurung sama dengan attr prod sejumlah i, maka di create tadi ya. Jadi kayak kalau misalnya kita buatlah si produser ini, dan si produser ini masih 0 dan lebih kecil dari jumlah si thread tadi kan, maka dimasukkanlah si produser ini dan ke dalam buffer. Baru pt thread create tit prod i, susah kali bacanya, prod i produce sama dengan 0, dimana dibuat dulu dia thread si produser ini berulang. Jadi kayak inilah produser pertama, setelah selesai dan nggak boleh 0,
maka lanjutlah ke produser kedua. Setelah itu di printlah dia bahwa si produser udah dibuat. Baru kalau kita masuk ke thread kedua, yang dimana ini membuat si consumer sama konsepnya seperti yang di awal tadi, dia udah dibuat atau belum, seperti itu. Baru disinilah terjadi setelah siaplah dua ini dibuat, maka masuklah dia ke kondisi dimana parents is waiting. Jadi pada kali ini parentsnya dimana parentsnya siapa ya, sebentar, nanti si parentsnya nanti menunggu. Jadi pada fungsi yang udah dibuat tadi, ditunggulah make parents wait for Aldrich to finish. Jadi kayak misalnya yang udah selesai lah proses, maka dia menunggu yang lain-lain untuk selesai diproses. Jadi kayak misalnya 5 lain ini diolahkan, maka yang udah selesai duluan itu nunggu yang kelima ini. Jadi setelah udah siap kelima ini, maka dialokasikanlah ke memori dan keluar dari buffer secara berurutan, seperti itu. Baru pada fungsi produser ini dimana memeriksa cek counter apakah si buffer is not full, atau buffer ini masih kosong atau tidak, atau udah ada isinya gitu. Maka dia akan lanjut untuk memproduce. Maka jika kondisi lainnya adalah cek counter. Jadi misalnya si buffernya ini penuh, maka disinilah terjadi busy waiting. Dan ketika si produksinya ini masuk ke dalam section, maka di sini ada fungsi test and set dengan menggunakan log, yang dimana log ini bersifat apa, atau atomiknya atau atomik kalau tidak salah, atomik atau anatomik, yang dimana dia memproses sekaligus atau bisa juga tidak memproses keduanya, seperti itu. Maka di sini setelah dia masuk mendapatkan permisi untuk masuk ke dalam buffer, maka selanjutnya dia masuk ke critical section. Setelah itu diproseslah dia diproses, dan di sini terjadi memasukin bagian kritis untuk menambahkan data ke dalam buffer. Jadi kalau selama masih kosong, buffernya diproses terus sampai masuk ke dalam buffer. Setelah setelah diproses di dalam buffer, maka dia keluar dari bagian kritis dan melanjutkan produksi. Jadi kayak di sini diingatkan lagi, jika masih kosongnya buffernya tadi karena udah keluar dia kan, maka diproduksi lagi. Dan jika udah penuhnya, maka dia menunggu, atau disebut kondisi dimana masih waiting. Jadi mungkin pada fungsi test and set ini itu kan tadi fungsi atomik, jadi disitu dibuat untuk
membantu sinkronasi antara thread tadi di buffer. Threadnya itu si produser dan konsumen. Jadi dia itu mengunci, kayak misalnya kalau misalnya lagi di proses lah si produksi ini kan, si konsumen nggak boleh masuk. Jadi setelah selesai si produsen, maka gantian si konsumen, seperti itu. Jadi secara bergantian. Sama konsepnya dengan si konsum tadi, mirip kodenya. Jadi yang dijalankan oleh program itu si produce dan konsum dengan cara yang sama dan uh, kondisi yang sama. Jadi pada akhir ini dibuat konteks yang digunakan untuk integer test and set, yang dimana di dalam kurungnya itu integer parameter target. Jadi target di sini itu merupakan sebuah pointer yang mengarah ke variabel bertipe integer. Dan konteks fungsi ini digunakan untuk menunjuk variabel yang akan diuji dan diubah nilainya secara atomik. Jadi saat fungsi test and set dipanggil target, akan mengarah ke variabel yang ingin diuji dan diubah nilainya. Jadi nanti nilai dari variabel tersebut akan diuji, kemudian nilainya akan diubah menjadi 1 true secara atomik sebelum nilai aslinya dikembalikan oleh fungsi tersebut. Jadi kalau udah ketika dia true, maka di return lah. Seperti itulah jalannya. Programnya sudah saya eksekusi. Jadi kan tadi di sini produce-nya kan 1000 dan konsumnya 1000 juga, dan produser sama konsumernya juga 1000. Jadi di sini pertama itu saya masuk ke dalam file sysop dulu, folder sysop, baru membuat folder baru yang dimana adalah buffer. Terus saya masuk ke dalam buffer, terus saya membuat file dengan nama thread karena saya salah buat penamaan berkasnya tadi, maka saya menggunakan perintah untuk mengganti dari thread ke thread C. Jadi saya rename. Terus saya kompilasi thread ini, dan dapat kita lihat di sini alur ceritanya itu dibuatlah dulu si produsernya, dan si produser 1000 ini entry session waiting for permission. Jadi yang 1000 ini menunggu permisi untuk masuk ke dalam proses. Baru dibuatlah si consumer, baru parent is waiting. Jadi si parent ini si consumer kayaknya. Jadi kan si producer lagi masuk ke critical section, baru produce masuk ke dalam buffer yang dimana dalam counter 1, baru udah keluar dari critical section dan leaving critical section to exit station, dan si producer ini ada di critical section, dan si consumer ikut menunggu permisi untuk masuk ke dalam proses selanjutnya. Baru si producer juga, karena dia ada 2 thread, maka 2 kali orangnya diproses, orangnya 2 lah yang diproses, si producer dan consumer. Yang buffer pertama itu 0, buffer kedua itu 1 dengan alamat memori ada 1220 205. Ini sebagai penunjuk variabel. Jadi inilah nanti sebagai misalnya antrian 1 nih. Jadi pengalamannya itu kayak diinisialisasikan dengan 1220. Jadi si target itulah fungsi test and fungsi
Fungsi apa ya? Fungsi test and set. Fungsi test and set itulah yang memproses si 122 ini di di counter satu, misalnya kayak counter satu ini yang di dalam tadi kan buffer. Kan arraynya sebanyak sebanyak si buffer size itu 5 kan. Jadi tadi dari array 0 ke 4, jadi 5 buffer inilah udah diisikan semua trees sebanyak sebanyak satu dari setiap dua trees itu ke dalam satu buffer. Jadi setiap satu buffer itu mengolah dua trees, baru dijalankanlah terus sampai 5 buffernya. Jadi setelah itu diproseslah terus. Nah, kalau misalnya dia udah siap, maka keluarlah rantu dari buffer dan buffer kosong lagi kan. Maka yang trace tadi nunggu lagi nih untuk izin masuk ke lanjut proses selanjutnya, seperti itu terus, dan diulangi sampai 1000 kali. Cuma di sini saya berhentikan karena mungkin prosesnya terlalu lama untuk ditunggu, karena yang diproses itu 2000 trades produser sama konsumer kan, seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.